Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan Dia Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Mari saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam renungan saat ini yang saya beri tema kasih dan iman Filemon. Ya. Kita akan melihat di dalam kitab Filemon 1 ayat 4 dan ayat 5. Surat Filemon 1 ayat 4 dan ayat 5. Ya. Pasal 1 ya, surat Filemon pasal 1. Saya baca firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ya, saya ingin membaca ayat ini dalam salinan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Aku senantiasa bersyukur kepada Allah bila aku berdoa untukmu, Filemon yang kukasihi. Karena aku senantiasa mendengar tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus dan kasih-Mu kepadanya serta kepada umat-Nya. Kita melihat penulis surat Filemon adalah Rasul Paulus. Dan dari surat ini Paulus menyebut dirinya sebagai seorang hukuman karena Kristus Yesus, yaitu demi Yesus Kristus. Surat ini diperkuat juga dengan persetujuan dari Timotius, seorang yang terkemuka dalam jemaat yang terkadang dipanggil oleh Paulus sebagai anaknya yang sah di dalam iman, tetapi yang saat itu sudah dewasa, bertambah umur, jadi dipanggil sebagai saudaranya. Nah, kita lihat surat ini ditujukan kepada Filemon. Tokoh utama surat ini ditulis ya. Jadi Filemon ini adalah tokoh utama dari surat ini ditulis. Juga ada beberapa nama di sana, yaitu Apfia, Arkhipus dan jemaat yang ada di rumah dari Filemon. Kita lihat itu di ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya. Nah, kita lihat siapa Filemon. Filemon ini adalah seorang yang baik, seorang Kristen yang terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Dan menurut tafsiran, Paulus mengirimkan surat ini kepada Filemon bersamaan dengan surat kepada jemaat di Kolose. Kemungkinan juga kita lihat bahwa Filemon ini adalah seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani beberapa jemaat di dalam rumahnya. Kalau di dalam jemaat GPD El Shaddai Magelang ada yang namanya persekutuan doa yang diadakan di setiap rumah-rumah jemaat. Kalau di Manado juga disebut sebagai rayon, ya. Dan itu ada pelayan-pelayan yang khusus menangani setiap pelayan-pelayan. Saya ingat juga waktu di Cianjur, ya itu juga disebut sebagai rayon, dan ada yang menangani itu dan mereka disebut sebagai gembala kecil. Ya. Semua sama pelayan Tuhan, dan kemungkinan Filemon ini adalah orang yang sama dengan statusnya sebagai pelayan Tuhan yang mungkin mengenangani persekutuan ya di dalam rumahnya. Namun kita melihat ada hal yang sangat menarik dari seorang Filemon yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Di dalam ayat yang keempat, Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Dalam bahasa Indonesia masa kini, setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama saudara dan mengucap terima kasih kepada Allah. Ada sesuatu yang menarik. Nah, apa yang menarik dari Filemon? Yaitu kasih
dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat kasih kepada Tuhan yang dinyatakan kepada semua orang kudus. Kita lihat semua orang kudus bukan berarti sudah sempurna. Ya, hanya Yesus yang sempurna. Kata kudus ini memakai kata hagios dalam bahasa Yunani, yang berarti orang-orang yang menjaga kekudusan diri, menjadi teladan iman dan kasih kepada sesama, kepada Tuhan dan sesama. Orang-orang percaya di dalam Kristus, umat Tuhan yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang disebut sebagai orang-orang kudus. Nah, kita lihat kata kasih dalam bahasa Yunani memakai kata agape. Kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Ini identik dengan kasih Yesus. Kasih inilah yang ada pada Filemon, penuh perhatian, penuh kebaikan hati dalam membantu kesusahan orang lain, menguatkan yang lemah, dan memberikan penghiburan bagi yang sedang dalam pergumulan. Ini yang dilakukan oleh Filemon, dan dia melakukan itu dengan kasih yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Ayat 7, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Ini yang membuat Paulus sangat bersuka cita kepada Tuhan. Sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada Filemon, yaitu kasih-Nya. Kita lihat dari kasih seorang Filemon kepada umat-umat Tuhan, Paulus memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Hal ini berarti Paulus tidak perlu khawatir dengan nasib umat-umat Tuhan pada waktu itu, karena ada Filemon yang memperhatikan mereka. Kita melihat keadaan pada waktu itu adalah keadaan di mana pengajaran sesat sedang berkembang di Kolose. Mungkin membuat Paulus bisa khawatir. Tetapi dengan adanya Filemon, dengan pelayanannya yang tulus dia lakukan, dengan kasih Yesus, Paulus tidak perlu khawatir lagi. Yang pasti, Filemon yang akan memperhatikan mereka selama Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih, saling memperhatikan, menguatkan, dan mendoakan, pasti tidak akan berkekurangan. Ini kita lihat di dalam jemaat mula-mula. Dan tentu tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Di hari-hari ini ajaran-ajaran palsu pun sedang berkembang. Ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang ingin memperdaya kehidupan umat Tuhan. Tapi saya percaya semakin kita giat dalam pelayanan, semakin kita saling menguatkan satu dengan yang lain dengan kasih Yesus, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Saya percaya itulah kekuatan yang membuat setiap orang percaya memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua kita lihat dari Filemon adalah iman kepada Tuhan Yesus yang semakin dewasa. Iman memakai kata pistis. Kalau kita melihat deskripsi dari pistis adalah keteguhan. Iman dari Filemon ini terus mengalami pertumbuhan, menjadi semakin teguh. Setiap hari tambah kuat di dalam Tuhan Yesus. Ini iman yang diperoleh oleh Filemon. Dan kalau kita melihat pertumbuhan iman Filemon, ini adalah hasil dari persekutuannya dengan orang-orang kudus, yaitu umat-umat Tuhan yang sudah dijelaskan tadi. Kita melihat di ayat yang kedua, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Tadi saya sudah menjelaskan, ya,
Ada beberapa jemaat yang dilayani oleh Filemon, yang dipercayakan kepada dia untuk dia layani. Jadi kita lihat, dan kepada jemaat di rumahmu, yang berarti ada ibadah pujian, ada penyembahan, dan ada yang menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita melihat di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bertumbuh semakin teguh dari pendengaran akan firman Tuhan. Di sanalah Filemon memperoleh iman yang semakin dewasa, yang semakin teguh di dalam Tuhan. Iman yang tidak mudah digoyahkan. Itu sebabnya Paulus sangat bersukacita kepada Tuhan atas apa yang dimiliki oleh Filemon, yaitu kasih dan imannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia sekarang ini, Tuhan mau kita pun memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan tentu kepada sesama. Dan memiliki iman yang terus bertumbuh oleh persekutuan dengan firman Tuhan. Ada banyak ibadah-ibadah yang kita hadiri, baik itu di gereja. Di hari-hari ini memang kita belum mengadakan ibadah persekutuan doa di rumah jemaat karena dengan adanya pandemi. Tapi saya percaya ada ibadah-ibadah online. Kita di sana bisa mendengar firman Tuhan. Saya percaya ketika kita memberikan telinga yang mau mendengar, kita mau menyimpan firman itu, itulah yang akan memberikan kita kekuatan menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh, iman yang tidak mudah digoyahkan. Saya percaya setiap hari ada kemenangan. Milikilah kasih dan iman sama seperti yang dimiliki oleh Filemon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami saat ini boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus bertambah-tambah dalam kasih kami kepadamu Tuhan dan kepada sesama. Bertambah-tambah iman kami kepadamu, semakin teguh dalam menghadapi dunia yang jahat ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan kami suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.